Di bulan Juni ini mungkin di antara kita ada yang menemukan postingan yang bertuliskan Pride Month, Love is Win, atau ikon pelangi, gambar bendera warna-warni. Ya, di bulan Juni ini merupakan perayaan bagi kaum LGBTQ atau sering kita sebut juga sebagai kaum pelangi. Nah, kita tidak akan membahas sejarah asal mula bagaimana bulan Juni ini disebut sebagai atau dirayakan sebagai perayaan kaum LGBTQ. Namun, kita akan membahas bagaimana dunia kekristenan memandang LGBTQ. Namun, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat datang di Serba-Serbi Kristen, di mana kita akan membahas hal-hal unik dalam dunia kekristenan. Dalam dunia kekristenan, kaum LGBTQ ini dipandang dalam berbagai cara. Ada kelompok yang sangat menolak, tetapi ada juga kelompok yang sangat mendukung secara terang-terangan, atau juga ada kelompok yang netral. Nah, sebelum kita bahas kelompok atau gereja mana yang mendukung atau menolak LGBTQ, kita lihat dulu di masa-masa kekristenan atau dalam Alkitab seperti apa. Nah, bagaimana Alkitab memandang LGBTQ? Baik, tentu saja kita tidak bisa lepas dari kisah kaum Sodom ya, kaum yang dihukum Tuhan karena perilaku mereka. Dan ini juga jadi asal kata Sodom, itu dia, gitu ya. Jadi, ya, kita tidak asing dengan itu. Tetapi ada enggak kisah lain yang membahas LGBTQ? Nah, ada kisah yang bagi beberapa teolog atau sejarawan itu menyerempet-nyerempet LGBTQ. Atau ya bukan LGBTQ tapi mungkin kita sebut saja bromance gitu ya, sebuah hubungan antara dua laki-laki yang berteman tapi sangat mesra, romantis gitu, seperti Sherlock Holmes dan kawannya, dokter siapa itu, ada yang ingat enggak? Nah, kalau dalam Alkitab itu ada kisah bromance yang terkenal, yaitu kisah Raja Daud dan Yonatan, putra dari Raja Saul. Nah, bagi beberapa sejarawan dan teolog, hubungan antara Raja Daud dengan Yonatan ini sangat-sangat unik, gitu ya, sangat-sangat unik. Bahkan beberapa menganggap ini adalah sebuah hubungan sesama jenis, tapi ada beberapa yang, ini hanyalah hubungan persaudaraan, gitu ya. Nah, kalau kalian membaca kisahnya di kitab Samuel, baik yang di Samuel 1 maupun Samuel 2, gitu ya, kalian bisa melihat bagaimana Raja Daud sangat menyayangi Yonatan, gitu ya. Bahkan setelah Yonatan tewas, terbunuh, Raja Daud menuliskan sebuah lagu dengan sedikit liriknya itu seperti ini. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ini ada di kitab 2 Samuel bab 1 ayat 26. Banyak menarik gitu ya, bahkan ada yang disebutkan bagaimana Daud dan Yonatan bercium-ciuman, saling menukar pakaian sebagai tanda kasih dan sebagainya. Ini sangat unik gitu ya. Ada yang menganggap ini sebuah hubungan romantis, ya ada juga yang hanya bersifatnya ini hanyalah persaudaraan yang sangat-sangat kental gitu ya. Berikutnya lagi ada di zaman Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus, kalau kita baca di Matius bab 8 ayat 5 sampai 13, di situ ada perikop tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini adalah perwira Romawi, gitu ya, perwira Romawi. Nah, dalam kisah tersebut dalam bahasa Yunani gitu ya, bahasa asli kitab suci, hamba perwira itu disebutnya pais gitu ya, pais. Pais ini memiliki banyak arti, bisa berupa anak laki-laki atau hamba atau budak
Nah, bagi beberapa sejarawan, pais ini juga kadang diartikan memiliki konotasi seksual, yaitu seorang hamba yang ya dia juga memiliki apa yang disayangi gitu ya, yang disayangi oleh tuannya secara berlebihan. Nah, seperti itu. Maka tidak heran dalam perikop tersebut disebutkan kalau perwira tersebut Tuhan Yesus jangan datang gitu ya, karena dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus. Mungkin karena apa ya, perilakunya tersebut gitu ya, mungkin karena tindakannya yang mungkin secara adat Yahudi itu juga termasuk sebuah dosa besar gitu kan, tapi karena dia seorang Romawi mungkin hal itu ya biasa saja. Tapi ya Tuhan Yesus menerima gitu kan, menerima, menyembuhkan. Nah itu ya ada beberapa teolog yang menyebutkan, oh ya ada yang seperti itu, ada yang enggak, oh enggak ini tuh pais tuh ya emang hamba biasa gitu kan, hamba. Tapi kok hamba sampai apa ya disayang sebegitu rupa gitu kan, kalau itu budak kok ya sampai sayang sebegitu rupa. Nah itu yang jadi pertanyaan. Namun sebagian apa ya, mohon maaf. Namun secara garis besar ya, sebagian besar kitab suci itu melarang adanya hubungan sesama jenis ini. Seperti yang tertulis di 1 Korintus bab 6 ayat 9 sampai 10. Di sana disebutkan hubungan sejenis itu hubungan yang apa ya, tercela seperti itu. Mungkin kita bisa membahas apa ya, mengetahui banyak dari surat-surat Santo Paulus gitu. Mereka di situ disebutkan beberapa hal yang dilarang seperti aborsi, membunuh anak, berzina, dan juga termasuk di sini hubungan sesama jenis. Memang kalau kita lihat tidak ada hubungan sesama jenis. Saya agak lupa kalimatnya apa, kata utamanya apa gitu ya, tapi ada yang menuliskan banci dan sebagainya terjemahannya. Nah, gereja perdana pun menolak kebiasaan-kebiasaan kaum pelangi. Seperti seorang pujangga gereja yaitu Santo Yohanes Chrysostomus yang menyebutkan aktivitas homoseksual itu lebih keji dibandingkan pembunuhan. Bayangkan, dikatakan lebih keji dibandingkan pembunuhan. Banyak surat-surat para rasul-rasul gitu ya, murid-murid para rasul, para pujangga gereja pada gereja perdana ini ditujukan kepada umat Kristen awal gitu ya, yang mereka masih mungkin memiliki kebiasaan-kebiasaan dari zaman sebelum menerima Kristus, atau mereka masih menganut agama pagan gitu kan. Mereka mengingatkan salah satunya ya meninggalkan kebiasaan ini. Seperti orang Yunani itu kan mereka punya sebuah tradisi yang namanya pederastri. Pederastri itu ya seperti hubungan praktik hubungan master gitu ya, master atau mentor dengan anak didiknya. Tetapi kadang hubungan tersebut itu dibumbui oleh hubungan romantis. Dan itu hubungan sesama jenis, karena menurut tradisi Yunani, kebudayaan Yunani, anak laki-laki yang belum puber, yang belum tumbuh janggutnya itu ya derajatnya sama dengan perempuan, maka ya diperlakukan seperti perempuan. Seperti itu. Namun di gereja gereja purba, kemudian sampai abad ke-14 untuk di gereja bagian barat, dan abad ke-20 gereja timur gitu ya, gereja ortodoks, Bizantium, Prusia dan sebagainya, itu ada sebuah praktek menarik yang mirip hubungannya Daud dan Yonatan, yaitu namanya adelphopoiesis. Ya, adelphopoiesis. Adelphopoiesis ini memiliki arti membuat saudara. Jadi sepasang laki-laki atau sepasang perempuan yang saling mengucapkan janji untuk menjadi saudara satu sama lain. Ya, mirip Daud dan Yonatan gitu ya. Praktek ini upacaranya ya ada yang dari yang sangat sederhana, yaitu kalau di gereja ortodoks itu kan kalau orang dibaptis mereka punya diberi salib baptis. Nah, ada yang hanya saling menukar salib baptis. Kemudian berikutnya ada yang cukup rumit seperti upacara
sakramen perkawinan, ya bahkan dikatakan mirip sekali. Jadi ada upacaranya, peneguhan, berkatan dan sebagainya. Namun dalam upacara tersebut ditegaskan adanya adanya larangan untuk melakukan hubungan romantis atau memiliki cinta eros, nafsu di antara pelaku adelphovoiesis, gitu ya. Jadi jelas gereja ya mendukung untuk upacara menjadi brotherhood ini, gitu ya, brotherhood, sisterhood, gitu kan, menjadikan saudara, tetapi melarang ya hubungan romantis di antara mereka. Contoh terkenal dari para pelaku ini adalah Santo Bacchus dan Sergius. Santo Bacchus dan Sergius ini entah mereka melakukan upacara adelphovoiesis atau mereka melakukan pasangan, gitu ya. Karena ini bukan santo yang kembar. Kalau Santo Cosmas dan Damianus itu kan kembar, tapi kalau Bacchus dan Sergius itu mereka nggak kembar. Mereka adalah sepasang perwira Romawi yang kemudian menerima Tuhan Yesus dan akhirnya menjadi martir. Nah, karena hubungan istimewa antara Santo Bacchus dan Sergius ini bagi orang-orang Kristen LGBTQ, mereka menghormati mereka, gitu ya, menghormati kedua santo ini sebagai lambang atau simbol LGBTQ. Ya itu kurang tepat juga sih, gitu kan. Ya kita tidak tahu bagaimana hubungan mereka sebenarnya, tapi sepertinya ya brotherhood-nya cukup kuat, gitu ya. Pelarangan LGBTQ di dunia kekristenan itu berlanjut sampai di zaman modern, gitu ya. Di zaman modern itu mulailah muncul gerakan yang mendukung hak-hak LGBTQ, mulai dari hak untuk menggereja sampai hak yang lebih luas, gitu kan, menikah dan sebagainya, membentuk keluarga. Nah, kita akan lihat gereja-gereja mana yang mendukung, gereja-gereja yang melarang. Oke. Yang pertama kita lihat dulu Gereja Katolik Roma, ya denominasi Kristen yang cukup besar, gitu ya, yang paling besar bahkan di dunia ini. Pada tahun 2020 dulu sempat dihebohkan di mana ada berita bahwa Paus Fransiskus dalam film dokumenter yang judulnya Francesco mengatakan jika para kaum homoseksual ini berhak untuk membentuk keluarga dan berharap dibuatnya persatuan sipil atau undang-undang yang mengatur persatuan sipil, pernikahan sipil atau pernikahan sama jenis, agar hak-hak mereka itu terlindungi, gitu ya, hak-hak mereka terlindungi. Tentu hal ini menjadi sebuah kontroversi, gitu ya. Banyak yang menyebutkan bahwa Paus Fransiskus akan segera mengesahkan pernikahan sesama jenis di Gereja Katolik dan sebagainya. Walaupun sebelum pernyataan Paus Fransiskus ini, beberapa keuskupan di Amerika maupun di Eropa, beberapa paroki juga mereka sudah melayani pemberkatan pernikahan sesama jenis. Namun pada 2021, Kongregasi bagi Doktrin Iman atau sebuah departemen yang mengurus ajaran agama Katolik, gitu ya, di Vatikan, menegaskan jika gereja tidak akan mau memberkati, gitu ya, tidak mengizinkan perkawinan sesama jenis. Jadi sekali lagi ditegaskan, sampai tahun 2021 yang lalu, Kongregasi Iman, gitu ya, yang mengatur iman dalam Gereja Katolik, menyebutkan jika perkawinan sesama jenis tidak dapat diberkati di Gereja Katolik, gitu ya. Jadi ya seperti itu. Hal ini juga tertuang dalam katekismus, gitu ya, katekismus, buku yang berisi ajaran-ajaran kalau kita mau belajar agama, gitu ya. Di artikel nomor 2357 sampai 2359. Artikel tersebut membahas tentang homoseksualitas. Gereja Katolik, gitu ya, dalam katekismus menyebutkan
homoseksual sebagai perbuatan yang tidak baik. Meskipun demikian, gereja sadar ada dari antara orang-orang homoseksual ini yang tidak memilih untuk menjadi homoseksual. Artinya mereka terlahir ya seperti itu, ya mereka tidak memilih untuk menjadi itu. Maka kaum homoseksual ini harus tetap dilayani dengan hormat dan penuh kasih sayang. Gereja menekankan para pelaku homoseksual untuk tetap menjaga kesucian dengan mengendalikan diri. Atau dalam bahasa sederhananya, memiliki orientasi penyuka sama jenis itu tidak berdosa, atau bahkan disebutnya sebagai cobaan hidup agar kita itu dapat hidup murni terus. Itu ya. Yang berdosa adalah tindakan homoseksualnya. Jadi ketika kita tahu orientasi kita homoseksual gitu ya, maka kita harus menahan diri gitu ya. Makanya dalam kaum LGBTQ Katolik itu ada sebuah gerakan yang bersifat selibat gitu ya, pro selibat. Jadi memutuskan untuk tidak menikah, memutuskan untuk tidak memiliki hubungan dengan orang lain. Artinya hubungan romantis gitu ya. Jadi bukan berarti jadi pastor atau jadi biarawan, tapi mereka ya seperti orang biasa, tapi memutuskan untuk ya kita menjaga kehidupan kita tetap murni dengan tidak melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Gereja-gereja konservatif lain seperti gereja Protestan konservatif, gereja Ortodoks gitu ya, atau gereja Katolik Timur itu pada umumnya memiliki pandangan yang sama. Jadi tidak mengizinkan perkawinan sesama jenis. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Jika ada anggota gereja yang ketahuan mereka itu homoseksual, maka akan entah dikeluarkan atau dalam kasus di gereja Ortodoks itu akan diberi hukuman penangguhan penerimaan sakramen selama 15 tahun sampai dia dirasa berubah gitu kan. Kemudian nanti ada katekisasi lagi ulang selama 3 tahun. Jadi bervariasi. Beberapa aliran gereja yang secara umum anggota-anggotanya itu menolak pernikahan sama jenis itu ada gereja Pentakosta, gereja Baptis, kemudian Reformed gitu ya, selain gereja Katolik tadi ya, ini gereja yang Protestan, atau bahkan beberapa sekte seperti Adventis, Mormon, dan Saksi Yehova, mereka itu menolak pernikahan sesama jenis. Itu dia gereja-gereja yang menolak pernikahan sesama jenis. Nah, sekarang gereja mana yang mendukung pernikahan sesama jenis atau mendukung hak-haknya yang sangat-sangat besar gitu ya. Jadi di sini ada gereja-gereja yang sifatnya liberal dan progresif ya, liberal dan progresif. Itu kebanyakan alirannya adalah Lutheran dan Anglikan, terutama yang ada di Eropa Utara dan di Amerika Utara. Nah, coba yang pertama contoh yang sangat-sangat menarik adalah gereja Swedia gitu ya, atau Church of Sweden, gereja nasional negara Swedia. Gereja ini beraliran Lutheran. Mereka sangat mendukung hak-hak LGBTQ gitu ya, bahkan mereka itu memiliki seorang uskup wanita yang menikah dengan pastor wanita, yaitu Uskup Stockholm dari tahun 2009 sampai 2019, yaitu Eva Brune, yang menikahi Gunilla Linden. Gitu ya. Jadi seorang uskup wanita menikahi pastor wanita. Menarik kan? Memang sebagian besar gereja-gereja Protestan di Skandinavia, di Eropa Utara ini memang pandangannya sangat progresif. Di Amerika Utara juga, seperti gereja Union Kanada gitu ya, yang merupakan denominasi Protestan terbesar di Kanada, itu mengizinkan perkawinan sesama jenis, bahkan para pemimpin mereka itu terang-terangan juga
merupakan pelakunya gitu ya, memiliki orientasi seksual yang sesama jenis, kaum LGBTQ gitu kan. Bahkan mereka menganggap orientasi seksual itu sebuah anugerah dari Allah. Jadi ya diterima saja gitu kan, diterima saja. Mereka mentafsirkan kalau ya hukum tertinggi itu kan saling mengasihi. Ya, jadi ya yang dipegang itu gitu ya. Jadi yang dipegang adalah itu. Beberapa aliran lain gereja yang juga mendukung itu ada Moravian, beberapa gereja Mennonite gitu kan. Tapi memang kebanyakan adalah gereja-gereja evangelikal, episkopal, Anglikan, Lutheran itu yang memang sebagian besar mereka mendukung pernikahan sama jenis, bahkan memiliki klerus atau para pemimpin gereja yang ya kaum pelangi gitu ya. Nah, tapi nggak semua ini ya, mohon maaf nih, tapi nggak semua gereja Lutheran itu menerima kaum LGBTQ secara terang-terangan atau mendukung hak-hak mereka secara bebas gitu kan. Ada sebuah gereja Lutheran yang besar di Ethiopia, yaitu Gereja Evangelikal Mekane Yesus. Ini adalah gereja Protestan terbesar di Ethiopia. Itu sampai memutuskan hubungan dengan gereja Lutheran Evangelikal di Amerika atau Evangelical Lutheran Church in America. Mereka memutuskan hubungannya karena itu tadi keputusan dari, mohon maaf ya ada motor ya, keputusan ECLA untuk mendukung perkawinan sesama jenis itu bertentangan dengan gereja Lutheran di Ethiopia ini. Jadi gereja Ethiopia ini memutuskan tidak memiliki hubungan pelayanan lagi dengan gereja yang di Amerika. Ya, padahal sama-sama Lutheran ini. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu kan? Bagaimana dengan Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri, terus terang saya belum pernah mendengar ada gereja yang mengesahkan perkawinan sesama jenis gitu ya. Gereja Katolik ya karena dia sifatnya universal ya ajarannya pasti sama di mana-mana. Di Indonesia pun pasti pandangannya sama. Ya menerima anggota yang LGBTQ, tapi ya menerima itu bukan berarti mau melakukan pemberkatan gitu ya untuk pernikahan sama jenis. Kemudian untuk gereja Protestan sendiri, pada tahun 2019, PGI pernah mengeluarkan surat gembala yang intinya adalah perlindungan terhadap kaum LGBTQ, perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, gitu ya. Jadi bukan memberikan hak-hak untuk pernikahan dan sebagainya, tetapi lebih mendorong untuk gereja itu melindungi anggota-anggotanya, yang ya tadi kaum pelangi LGBTQ. Nah, itu dia pandangan dunia kekristenan terhadap kaum LGBTQ atau kaum pelangi. Jadi sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi mulai dari yang pertama tadi sangat menolak gitu kan, sampai ada yang terang-terangan mendukung. Jika ada salah kata, saya mohon maaf gitu ya. Jika ada koreksi, silahkan dapat dituliskan di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan baik. Silahkan berkomentar dengan sopan dan kita saling menghormati. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Salam.